Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabil Alvaro dari kelompok 5 dan pada kasus yang akan kami bahas pada malam atau pagi atau sore hari yang sedang para penonton saksikan yaitu adalah kasus tentang cybercrime. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan perkenalan rekan saya. Terima kasih. Oke, baik Mas Nabil. Perkenalkan, nama saya Raka Surya Pratama Stopo dengan NPM 25081010018. Dan bersama kami di sini kita akan membahas studi kasus tentang cybercrime. Oke, baik. Terima kasih Mas Raka atas waktu yang sudah diberikan. Oke, untuk studi kasus yang diambil pada kasus cybercrime kali ini yaitu adalah Jokowi temukan alat sadap di ruang kerjanya di Balai Kota DKI Jakarta. Waduh, gimana nih Pak Jokowi? Ditemukan sebuah alat sadap. Apakah aman informasinya? Ya enggak tahu, tanya saya. Oke, gimana menurutnya Mas Raka? Silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Oke, kita masuk ke dalam latar belakang. Digitalisasi pemerintahan yang didorong oleh kemajuan teknologi membawa resiko besar berupa penyadapan ilegal dalam kurung cybercrime yang tidak hanya mengancam privasi tetapi juga integritas kebijakan strategis. Bentuk ancaman telah meluas dari serangan digital ke serangan fisik melalui perangkat keras, dibuktikan dengan kasus penemuan alat penyadap di ruang kerja pejabat negara di Balai Kota DKI Jakarta. Insiden ini menunjukkan kerentanan keamanan fisik yang dimanfaatkan pelaku untuk mencuri data penting. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai modus dan dampak penyadapan ilegal sangat penting untuk merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan informasi di instansi pemerintahan. Demikian saya serahkan kepada Mas Nabil. Ayo Mas Nabil. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Mas Raka. Untuk pembahasan saya yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis kasus penemuan alat sadap sebagai ancaman keamanan informasi. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk dan modus penyadapan ilegal sebagai cybercrime. Dan yang ketiga, merumuskan rekomendasi untuk peningkatan keamanan cyber dan fisik di instansi pemerintah. Oke, aku kembalikan lagi ke Mas Raka. Terima kasih. Oke, baik. Saya ambil alih kembali Mas Nabil. Jadi kita di sini langsung masuk ke deskripsi kasus. Digitalisasi pemerintahan yang didorong oleh kemajuan teknologi membawa resiko besar berupa penyadapan ilegal dan kurung cybercrime yang tidak hanya mengancam privasi tetapi juga integritas kebijakan strategis. Bentuk ancaman telah meluas dari serangan digital ke serangan fisik melalui perangkat keras. Dibuktikan dengan kasus penemuan alat penyadap di ruang kerja pejabat negara di Balai Kota DKI Jakarta. Insiden ini menunjukkan kerentanan keamanan fisik yang dimanfaatkan pelaku untuk mencuri data penting milik seseorang. Ayo, silakan Mas Nabil. Saya kembalikan kepada Mas Nabil. Oke, untuk analisis kali ini terima kasih Mas Raka atas waktunya, yaitu adalah jenis cybercrime. Kasus penemuan alat sadap di ruang kerja dan kediaman Joko Widodo atau Jokowi termasuk dalam kategori penyadapan ilegal atau illegal interception. Sebagai bentuk spionase cyber atau cyber spionage yang bertujuan mengumpulkan informasi strategis. Meskipun sering dikaitkan dengan peretasan digital, kasus ini melibatkan serangan berbasis perangkat keras atau hardware based attack melalui penempatan bugging device secara fisik di ruang privat, menjadikannya contoh dari cybercrime dengan metode hybrid yang menggabungkan serangan digital dan fisik. Penyadapan ilegal non-kontak ini sangat berbahaya karena sulit terdeteksi dan berdampak signifikan terhadap kerahasiaan informasi sensitif, terutama ketika menargetkan pejabat negara yang menangani keputusan strategis. Oke, untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Mas Raka. Untuk kesekian kalinya, saya ambil alih kembali dari Mas Nabil. Sekarang kita masuk ke UU ITE dan UU CIA. Pada kasus penyadapan ilegal terhadap Joko Widodo melanggar Undang-Undang ITE khususnya pasal 31 ayat 1 dan 2 mengenai intersepsi tanpa hak dan pasal 30 ayat 2 dan 3 tentang akses ilegal yang berpotensi diperluas pengambilan data ilegal pasal 32 ayat 1 dengan sanksi pidana berat pasal 46. Pelanggaran ini merupakan cybercrime serius yang secara langsung menyebabkan kegagalan mendasar pada aspek kerahasiaan dari Triad Keamanan Informasi CIA karena pihak tidak berwenang berhasil memperoleh informasi strategis dan pribadi. Meskipun aspek integriti berpotensi terganggu dan aspek ketersediaan tidak terdampak secara langsung. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Nabil. Oke, terima kasih kembali atas waktunya. Dan selanjutnya aku akan membacakan tentang akar permasalahan dari kasus ini. Ada dua, yang pertama yaitu kelemahan teknis atau sistem keamanan. Di dalamnya ada prosedur sweeping lemah, lalu kontrol akses rendah,
infrastruktur keamanan kurang dan SOP keamanan cyber longgar. Dan yang kedua itu adalah kelemahan non teknis atau budaya dan organisasi yang di dalamnya terdapat budaya keamanan lemah, faktor manusia, faktor politik, dan kelemahan kebijakan. Oke, waktu dan tempat aku kembalikan lagi ke Mas Raka. Baiklah, mungkin ini adalah oper-operan yang terakhir antara saya dan Mas Nabil karena di slide selanjutnya sudah tidak ada. Jadi kita di sini akan masuk ke pendekatan 3 pilar cyber security. Yang pertama ada pilar people difokuskan pada peningkatan kesadaran keamanan melalui pelatihan rutin bagi staf dan batasan akses ruangan ketat. Yang kedua ada pilar proses, memerlukan implementasi prosedur keamanan yang distandarisasi dan ketat, termasuk audit berkala dan security sweeping, rutin menggunakan perangkat deteksi sinyal, serta penyusunan SOP keamanan informasi dan pengendalian akses. Yang ketiga ada pilar teknologi, harus ditingkatkan dengan penggunaan perangkat keamanan modern seperti CCTV terintegrasi sensor RF, kontrol akses biometrik, dan implementasi enkripsi pada komunikasi internal. Oke, kita sudah sampai di penghujung berita, yaitu pada bagian kesimpulan dan saran. Kasus penyadapan ilegal terhadap Jokowi di Balai Kota membuktikan bahwa cybercrime melalui pemasangan perangkat fisik adalah ancaman nyata yang melanggar UU ITE dan menyebabkan kegagalan kerahasiaan atau confidentiality. Akar masalahnya adalah kombinasi kelemahan teknis, sweeping dan SOP lemah, dan non-teknis, awareness rendah. Pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat pilar piper atau pelatihan, lalu proses atau sweeping berkala dan teknologi, RF detektor dan kontrol akses modern untuk membentuk pertahanan terintegrasi. Oke, sekian dari saya. Sudah cukup dari saya. Terima kasih dan selanjutnya akan ditutup oleh rekan saya, Mas Raka. Baiklah, sekian liputan berita yang dapat kami sampaikan yang disiarkan oleh saya sendiri serta rekan saya bernama Nabil Alvaro. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada salah kata mohon dimaklumi karena saya juga manusia, tepatnya salah. Sekian, terima kasih.